Oke, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan mereview film yang masih tayang di bioskop. Jadi harusnya minggu kemarin kita review, tapi karena kendala cuaca, waktu dan cuaca, akhirnya baru sekarang nih kita bikin review dari film horor yang diambil dari game berjudul Pamali. Jadi ya diadaptasi dari game. Tahun berapa sih? Tahun ya 2019. Jadi gamenya ini mencari hantu gitu ya? Hantu. Enggak, gitu. mengumpulkan benda-benda supaya hantunya pergi. Iya, nah disinilah Jadi dibangun juga sama, plotnya. kan. Karena itu dibikin plotnya dari awal gimana ceritanya. Jadi gimana sinopsisnya Pamali tentang? Sinopsisnya adalah jadi si Pamali ini mengisahkan sepasang suami istri, yaitu Jaka dan Rika. Jaka diperankan oleh Martino Lio dan Rika diperankan oleh Putri Ayudhya. Jadi si Rika ini sedang mengandung anak dan butuh uang. Mereka butuh uang. Makanya mereka pulang ke kampung halaman buat ngecek rumah peninggalan orang tua Jaka. Iya, jadi rumahnya ini tuh mau dijual karena mereka butuh uang tadi. Nah, selama mereka lagi mencari pembeli rumahnya, jadi nempatin juga di situ, tinggal di situ, dan dimulailah kisah mereka. Kisah horornya dimulai. Iya, nah si tadi yang Jaka diperanin Martino Lio, kalau Rika diperanin Putri Ayudhya. Di sini juga ada Nenden yang diperanin sama Takshka Namya. Nenden ini kakaknya Jaka. Iya, nah terus ada juga Rukman Rosadi ya sama kayak jadi Dadang Sunaria. Yuniku Priscilia sebagai Lilis, Fajar Nugraha sebagai Cecep, terus Yang Darmawan Kang Dede, sama terakhir nanti ada si Naima di sini. Iya, nah terus tadi lanjut ke ceritanya gimana? Jadi setelah pindah nih, akhirnya muncul gangguan-gangguan ke rumah ini. Munculnya tuh sebenarnya nggak tiba-tiba muncul, tapi kan ada penyebabnya. Iya, jadi awalnya emang rumah ini tuh kan udah terbengkalai banget ya. Nah terus kayak sering dikasih sajen gitu ya, apa namanya? Rumahnya ada sajennya. Rumahnya ada sajennya. Karena gitu. si Rika pas bersih nemuin mas sajen di situ. Terus udah gitu sering nemuin apa tuh rambut panjang gitu di kamar mandi. Itu awal mulanya, tapi sebenarnya belum ada teror atau horornya sih ya. Sampai jadi kunci utama di film ini sama ya, Pamali ya. Iya, Pamali. Jadi menjelaskan dua hal. Jadi tuh yang pertama, Pamali itu artinya Pamali pantangan yang nggak boleh dilakuin. Biasa kayak orang-orang dulu, Pamali nggak boleh duduk depan pintu, Pamali nggak boleh gunting kuku malam-malam. Sebenarnya kalau secara logis mah ya emang kalau depan pintu ngalangin jalan. Kalau malam-malam ntar luka kan nggak kelihatan. Iya, tapi kan ini kita bentuk dalam hal yang mistis ya. Jadi pertama dia diangkat menjadi filmnya itu ceritanya si Rika itu gunting kuku malam-malam dan motong rambut pas malam. Nah itu tuh dilarang, itu Pamali. Itu yang jadi memunculkan nih si Pamali itu sendiri. Iya, dan dimulailah jadinya cerita-cerita horornya ini dimulai dengan gangguan-gangguan terhadap Rika sama Jaka. Awalnya Rika dulu ya. Terus Jaka denial, tidak ada apa-apa di sini. Iya, nggak ada apa-apa. Terus sampai dia ikut keganggu juga. Dan ternyata tuh si rumah itu punya menyimpan rahasia besar. Iya. Jadi nggak sekedar cuma karena rumah dia kosong, terus makanya ada hantunya, tapi ternyata ya dari Pamali inilah muncul kisah Pamali yang dilakukan Rika ini, muncullah kisah di balik keluarganya si Jaka itu sendiri ya kan, yang Jaka sendiri pun nggak ingat atau mungkin dia terlalu kecil ya. Masih terlalu kecil pada waktu itu kan dia masih bocah lah. Iya, jadi dia nggak terlalu ingat. Jadi orang tuanya si Jaka ini orang terpandang nih di desa. Nah, terus terpandang. Dia punya anak yang udah namanya siapa? Nenden, kakaknya Nenden tadi sama Jaka ya kan. Nah Nenden ini tuh punya suami, tapi tuh suaminya itu kalau nggak salah sih meninggal. Nah terus si Nendennya ini tuh nggak terima gitu loh, denial gitu loh, enggak dia bakal pulang, padahal tuh
udah nggak ada gitu kan. Nah terus akhirnya si Nenden tuh jadi ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, mentalnya tuh terganggu gitu. Dipasung deh sama bapaknya. Awalnya sih sebenarnya mungkin nggak namanya trauma gitu ya, mungkin sebenarnya bisa kalau kita sekarang masyarakat modern yang mengenal mental health mungkin nggak akan terjadi hal-hal seperti ini. Cuman karena orang dulu ya dulu dan di kampung ya kan yang masih sangat tabu, masih sangat besar. Jadi menganggap bahwa ODGJ itu hal yang memalukan gitu loh, hal yang memalukan, bukan untuk disembuhkan. Akhirnya si Neni bukannya dibawa ke psikiater malah dia diikat gitu, dipasung sama bapaknya. Iya, jadinya tuh bukan bikin makin sembuh, malah makin gila. Stres, ya. Iya, tapi karena ada ibunya ini tuh sebenarnya sayang ya sama si Nenden. Akhirnya di satu adegan dibukalah si pasukannya si Nenden. Iya, hal yang mengerikan terjadi. Apa itu? Tonton film. Jadi dari situlah rahasia-rahasia gelapnya keluarganya terungkap. Jadi pokoknya di rumah itu terjadi suatu hal yang sangat buruk lah istilahnya ya, sampai dari bapak dan ibunya pun terjadi gitu ya kan. Nah itu semua katanya gara-gara si Nenden juga melakukan hal yang sama kayak Rika. Dia gunting kuku pas malam, terus dia puter rambut pas malam gitu. Udah gak pamali, akhirnya diganggu lah. Nah si Jaka akhirnya tahu itu semua, dan entah bagaimana caranya dia menemukan buku panduan gitu, cara mengusir setan. Jadi si Nenden ini tuh menjadi arwah gentayangan di rumah itu. Nah sebelumnya mau dibikin ritual gitu kan. Nah ini yang ada di gamenya ya, mencari barang-barang yang harus ditemuin untuk membuat ritual. Membuat ritual gitu. Jadi ada pertama apa tuh namanya? Ada boneka bayi. Terus salah satunya itu tuh baju pengantin yang susah banget dicarinya. Nah terus dia harus baca mantra gitu, terus mantranya tuh ada yang kecolek, ada yang kurang gitu, ya. Terus dan ya tidak mudah untuk melakukan itu, tidak seperti yang dikira ya. Dan posisinya si Rika juga lagi hamil, dirasukin lah sama si arwah Nenden. Karena kan dia gampangnya namanya orang hamil kan harusnya gampang. Terus langsung lah. Terus bagaimana? Apakah ritual ini berhasil? Tonton filmnya. Iya. Yang diapresiasi di film ini adalah setnya tuh hampir mirip banget ya sama di game. Iya. Jadi kalau di game tuh punya rumah yang nomor rumahnya tuh berubah rusak mulu sih. Udah dibenerin, diangkat nomor 4 jatuh ya? lagi nomor 4. Terus di depannya ada pohon beringin gede. Itu sesuai sama gamenya. Iya kayak gitu ya, sesuai gitu. Ditambah jangan lupakan si Nenden terbang kan. Cuma 2 detik. Cuma 2 detik tuh terbang gitu. Itu susah banget itu ngebangun setnya sih. Itu palingan menghibur kayak si Cecep. Orang-orang desa itu ya, si Cecep yang tukangnya itu lagi itu. Listriknya mati nih Mang gitu kan. Jadi nanti saya carikan tukang listrik. Dia lagi. Langsung datang dia lagi. Terus besok, aduh ini kunci macet. Dia kan buka kamar si Nenden. Iya bener. Kan nggak bisa dibuka. Besoknya aduh, nanti saya Pak bawain deh tukang kunci. Datang lah tukang kunci dia lagi. Dia lucu banget. Iya, terus kalau sedikit komedi. Iya. Terus emang dibilangin sama si apa tuh namanya? Si Cecep kalau orang-orang situ ya masih percaya sama hal yang begitu, pamali gitu masih percaya. Gitu. Makanya mereka masih pakai sajen dan segala macam. Ya kalau soal dialog so-so lah. Dialog oke sih, terus acting oke sih. Acting lumayan. Actingnya itu bagus lah. Siapa tuh namanya? Si Jaka lumayan. Asik aja sih ditonton, nggak bikin bosan. Karena lumayan lah. Jadi kalau adaptasi game ya beginilah kalau adaptasi game gitu. Seru aja gitu nyari bareng. Nggak terlalu jauh dari cerita. Ya memang ada beberapa hal yang nggak make sense kayak loh ini tahu ritual dari mana. Padahal sedangkan Jaka kan nggak, ingatannya kan lupa. Gitu. Kan dia ini kayak pelan-pelan dibangun kalau dia tuh ingat tentang ininya, kayak pertama asal dia nemuin mukanya si Nenden waktu itu tuh apa tuh namanya naruh barang ke gudang gitu. Oh iya. Ya kan, emang nggak make sense tiba-tiba ada
gerbung jatuh ke bawah gitu. Oh, ada lubang gitu, gitu. Di tengah-tengah gudang gitu. Gitu. Ya sebenarnya yang horornya biasa aja sih, nggak yang serem-serem gitu, nggak masih soft ya. Soft. Cuman ya kan ini adaptasi game, jadi mau gimana pun ya patokannya sama game. Ya. Jadi ya apresiasi itu ya, karena plotnya tuh nggak jauh dan nggak ada kayak tambahan-tambahan adegan nggak penting gitu, nggak ada di sini. Jadi kayak setnya cuma satu di rumah itu doang. Iya, to the point gitu loh, to the point sampai akhirnya tuh bisa nyambungin story-nya tuh sama kenapa dia harus nyari ritual itu loh. Itu paling nggak bisa sih. Dan kenapa dia diganggu. Jadi semuanya tuh masuk akal gitu, straight to the point lah ya. Gitu, nggak yang harus mencela dulu gitu. Betul. Jadi iya. Kalau kekurangannya kadang adegan gelap tuh gelap banget. Nggak lihat apa-apaan jadi. Ada tuh beberapa adegan gelap. Oh ya paling ini yang tadi kelebihan nuansa ininya ya, nuansa desanya, bahasa Sundanya kayak ya bahasa Sundanya kental banget ya. Kayak beneran di kampung gitu. Salah satu nilai plus. Terus bener-bener kayak yang di kampung banget gitu, rumahnya tuh emang kalau di Sunda tuh gitu. Ngomongnya juga Sunda pisan gitu ya, nggak yang dibuat-buat gitu ya. Nah paling kekurangannya ya selain yang gelap banget, kalau lagi gelap ceritanya basic sih ya, seperti cerita-cerita pada umumnya, jadi kayak yang balas dendam arwah gitu kan, paling dibantu dengan adanya story sebelumnya aja gitu yang untuk memperkuat cerita gitu. Tapi kayak yang horor-horornya nggak terlalu ngagetin, atau yang kalau buat pencinta horor yang horor serem begitu ini nggak terlalu serem ya, masih bisa dinikmati lah. Iya ya, kalau yang nggak suka horor ya bisa ditonton karena ini nggak, karena emang sebenarnya adaptasi dari game ya. Kalau misalnya kalian pernah main gamenya ya seru-seru aja. Cuma kalau emang seperti kita ya bukan tahu, nggak pernah main gamenya, jadi ini kayak film horor biasa aja. Nilai plusnya ya harusnya si pembuat kan membuatnya sama ya sama si game. Iya. Dari Lito Production gitu. Ya harusnya dia nggak susah mengembangkan cerita sih harusnya. Iya, karena dia sendiri kan punya gambaran. Paling dia tinggal nguatin karakternya aja gitu kan. Ya langsung skor aku sendiri 6,5 per 10. Sama. Baru mau bilang tadi 6,5 per 10 lah. Sebenarnya bisa dinikmatin sih, cuma yang nggak terlalu wow gitu ya. Nah kita juga nontonnya no ekspektasi sih ini. Ya udah jalanin aja. Jadi kayak buat lumayan gitu. Masih ada di bioskop sekarang, kayak udah hampir 500.000 yang nonton. Oh iya. Jadi jangan lupa nonton, masih ada di bioskop, segera. Jangan lupa komen, like, subscribe. Ya boleh rekomendasi film juga bisa. Boleh dong. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Bye bye.